Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu kering-kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu kering-kering gitu. Hei Mbak Baju Hijau, lu tahu nggak? Emang lu kira kalau orang menang itu karena lagunya? Itu efek kesekian-sekian lagu itu. Yang pertama sekali adalah satu, suaranya harus bagus, harus merdu, harus cocok itu suara. Kayak Lesti tuh suaranya merdu banget ya kan? Harus pintar membawakan lagu ya, harus serasi, ton tidak lari-lari ya. Penampilan oke, mimik wajah waktu membawain lagu oke. Pokoknya semua dinilai, bukan karena dari lagu aja Mbak. Mau lagu sebagus apa aja, kalau pembawaannya, kalau suaranya tidak bagus, anyep kagak juara Mbak. Mbak Baju Hijau, jangan bikin gue trauma pakai baju hijau deh. Ya, jangan asal-asal deh. Ya, kalau ngomong lain kali agak-agak mikir yuk. Malu loh. Masa gara-gara lagu kering-kering Lesti menang? Kan itu kompetisi bukan sekali Mbak nyanyinya. Berkali-kali ada babak penyisihan, ada semifinal, ada final, ada bla 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 bla. Dan itu nggak mungkin aja. Masa lagu kering mulu yang dibawain? Ya nggak mungkin lah. Dan gue belum pernah loh lihat Lesti waktu di Indosiar itu bawa lagu kering-kering. Kayaknya yang lain-lain deh bawain lagu kering. Lesti tuh nggak ada bawain lagu kering-kering Mbak. Mbak Baju Hijau, sini ketemu gue, mau gue pilok bajunya. Mau nggak gue pilok? Jadi warna hitam Mbak. Hah? Mau? Sama Ais, mungkin langsung aja nih update yang lagi rame. Yan Gores kan soal itu. Iya, dan dia justru berterima kasih sama Mama Ais yang lebih sopan, lebih ada izinnya gitu untuk memakai lagunya. Nanggapinya gimana? Kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang posting atau TV-nya. Tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri pun belum boleh loh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa gitu. Jadi aku sih berharapnya apa ya, antara penyanyi sama pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang atau si penciptanya juga, karena menurut aku tuh jujur, aku selalu ngomong di grup yang semua ada pencipta, ada pemusik, aku bilang rindu kebersamaan antar sesama seniman, karena kan biar bagaimanapun kan penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan. Sebenarnya kalau lagunya si pencipta ini didaftarkan di LMA dan LMKR, sebenarnya hasilnya nanti akan di sana gitu. Tapi kalau namanya kayak Mas Yoni atau apa mungkin nggak mendaftarkan, ini bisa terjadi. Terus kayak kalau mau membuat recycle atau mengcover memang harus izin. Tapi aku nggak tahu kalau case-nya Lesti ini seperti apa. Lesti hanya nyanyi di TV, orang yang posting, atau Lesti membuat cover posting di YouTube-nya dia. Karena setahu aku yang aku Lesti nyanyinya waktu di Indonesia. Jadi tapi aku nggak tahu nih yang dilaporkan kayaknya yang mana. Tapi aku sendiri pun karena kayak mau nyanyi lagu-lagu orang yang bagaimana tuh kayak ada rasa ketakutan kayak gini. Jadi aku bener-bener nih seorang penyanyi nih sekarang menunggu kejelasan daripada aturan supaya kitanya enak gitu ya. Karena jujur kalau aku sih semuanya pengennya berbagi lah semua ya kan, pencipta dapat, pemusik dapat, penyanyi dapat, karena biar bagaimanapun ini adalah pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kan harus mendapat imbalan ya. Tapi sebenarnya ini juga kewajibannya LMA dan LMKN, justru karena aku sih pengennya nih kita bersatu untuk mempertanyakan LMA dan LMKN ini. Setiap kali mentransfer kita itu reportnya ada, ini dari mana nih bisa ada jumlah ini gitu loh. Kalau aku
dengan adanya seniman-seniman sekarang di DPR, karena kan DPR itu adalah tempat untuk membuat undang-undang, untuk membuat undang-undang. Mudah-mudahan ada kejelasan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Mais kalau memilih salah satu kan kayaknya nggak mungkin karena dua-duanya kenal baik gitu Iya. Mama Mais. Tapi di case ini tuh Mama Mais lebih ke komunikasinya lebih. Aku pengennya mereka bertemu aja, mereka bertemu, komunikasi. Ini kan kejadian kayak gini nih ya, Ari Bias sama Agnes karena tidak ada komunikasi. Lesti sama Mas Yuni pun mungkin karena tidak ada komunikasi. Jadi pengennya tuh udah ketemu aja, diskus, komunikasi maunya seperti apa gitu. Karena kalau aku bukan tipe orang yang seneng ribut-ribut, apalagi sampai saling melapor, enggak lah. Karena seniman tuh sejatinya adalah, kalau aku ya, aku ngerasa antar sesama seniman tuh kayak bersaudara. Kalau aku Saling membutuhkan gitu. ya, jadi aku nggak mau nih kalau ada case-case yang begini gitu. Let me do that. Getting money with these white folks. Halo semuanya, selamat datang di Aisyah Channel, tempatnya kabar terbaru, gosip terpanas, dan fakta mengejutkan dari dunia hiburan. Jangan lupa siapkan camilan, karena berita hari ini nggak kalah heboh dari drama sinetron. Polemik dugaan pelanggaran hak cipta kembali mencuat di industri musik tanah air. Kini giliran Lesti Kejora yang dilaporkan pencipta lagu Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Lesti dilaporkan karena membawakan ulang lagu ciptaan Yoni tanpa izin dan kini beredar di YouTube. Polemik ini kemudian menjadi viral dan menyedot perhatian rekan-rekan sesama penyanyi. Salah satunya datang dari Liz Dahlia, penyanyi dangdut yang juga pernah menyanyikan lagu ciptaan Yoni Dores. Pelantun lagu Payung Hitam itu mengaku prihatin dengan situasi ini. Namun ia mengaku bahwa belum tahu sepenuhnya soal kasus yang menyeret nama rekan seprofesinya itu. Kalau soal yang ini aku enggak tahu case-nya ya. Enggak tahu apakah Lesti yang memposting, atau TV-nya. Kata Liz Dahlia dilansir dari kanal YouTube Intens Investigasi pada Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025. Liz lalu menyampaikan bahwa dirinya pun sempat mengalami hal serupa. Tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, aku sendiri pun enggak boleh loh nyanyi lagu Mas Yoni di TV. Enggak tahu ada masalahnya apa, kata Liz. Hal tersebut membuat Liz sedih dan merasa ruang geraknya sebagai seorang penyanyi dibatasi. Jadi aku kadang kalau hal-hal yang kayak gini sedih sih, karena lagu aku tapi aku enggak boleh nyanyi. Tapi ya udah enggak apa-apa, kata Liz Dahlia. Liz Dahlia mengaku baru mendengar sekilas tentang kasus ini dari Lesti. Ia juga belum berkomunikasi langsung dengan Yoni Dores terkait masalah tersebut. Tapi yang untuk case-nya Lesti, Dede Lesti kemarin sempat cerita doang. Dia disomasi. Tapi aku belum ketemu langsung kan jadi enggak tahu somasinya tuh seperti apa, ujarnya. Ke Mas Yoninya juga aku belum tanya seperti apa, lanjutnya. Sebagai seorang penyanyi dangdut yang lama berkecimpung di industri musik tanah air, Liz berharap ada kepastian hukum yang lebih jelas. Jadi aku sih berharapnya antara penyanyi dan pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, peraturannya jelas. Supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang, tandasnya. Menurutnya, antara penyanyi dan pencipta saling membutuhkan, sehingga harus saling mengerti. Karena kan biar bagaimanapun penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan, ujarnya. Liz juga mengatakan bahwa sebenarnya jika sebuah lagu telah didaftarkan secara resmi ke Lembaga Manajemen Kolektif LMK, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN, maka hasilnya akan lebih jelas. Sebenarnya kalau lagunya si pencipta-pencipta ini didaftarkan di LMK dan LMKN, sebenarnya hasilnya akan di sana, katanya. Tapi kalau umpamanya kayak Mas Yoni atau Abang mungkin nggak mendaftarkan ini bisa terjadi, katanya menyambung. Soal cover lagu, Liz menegaskan bahwa penyanyi memang sudah seharusnya meminta izin kepada pencipta. Namun, di kasus Lesti tersebut masih belum jelas siapa yang mempublikasikan lagu tersebut. Kalau umpamanya mau membuat recycle atau main cover memang harus izin. Tapi aku nggak tahu kalau case-nya Lesti ini seperti apa. Lesti hanya nyanyi di TV orang yang memposting, atau Lesti yang membuat cover diposting di YouTube-nya dia, katanya. Lesti sempat mengatakan kepada Liz bahwa dirinya hanya tampil di acara televisi.
Karena setahu aku waktu yang Lesti ngomong ke aku, Lesti nyanyinya waktu di Indosiar. Jadi aku enggak tahu nih yang dilaporkan Lesti yang mana, kata Liz. Lantaran semakin banyaknya kasus terkait hak cipta, Liz kini mengaku takut saat akan menyanyi. Tapi aku sendiri pun kayak mau nyanyi lagu orang, ada rasa ketakutan untuk hal-hal kayak gini. Ujarnya. Liz juga menyampaikan harapannya ke depannya agar ada sistem yang transparan di LMK dan LMKN. Aku sih penginnya kita bersatu untuk mempertanyakan LMK dan LMKN itu setiap kali mentransfer kita itu repotnya ada. Ini dari mana nih bisa ada jumlah ini, ujarnya. Ibu dua anak itu kemudian memberikan masukan untuk kasus Lesti Kejora dan Yoni Dores. Aku penginnya mereka bertemu aja, komunikasi. Ini kan kejadian kayak gini nih ya, Ari Bias sama Agnes karena tidak ada komunikasi, ujarnya. Itu dia kabar panas hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Aisyah Channel biar nggak ketinggalan gosip terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.